rapat hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena pada hari ini kita akan membahas agenda terdekat kita, yaitu kegiatan public speaking, workshop public speaking yang akan kita lakukan kerjasama bersama Public Speaking Academy yang ada di Jawa Tengah. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya serahkan kepada ketua pelaksana pada rapat hari ini. Iya, terima kasih Radit selaku moderator. Perkenalkan semua, saya Rafiq selaku ketua pelaksana di acara ini. Baik teman-teman, menurut saya workshop ini itu sangat penting ya bagi kita selaku mahasiswa informasi dan humas. Kenapa? Apalagi nanti itu pembahasan public speaking. Betul. Public speaking itu adalah basic skill yang harus kita punya sebagai mahasiswa informasi dan humas. Public speaking itu tidak hanya dipakai buat presentasi saja, melainkan komunikasi publik dan juga nanti bakal kepake juga pas di dunia kerja kita. Jadi kita ini bikin acara yang harusnya sih harusnya nggak kepake sekali aja. Mungkin bikin acara yang harus benar-benar kepake sampai nanti kita di dunia kerja. Oke, sekian dari saya. Saya kasih ke moderator, silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada ketua pelaksana Rafiq telah memberikan pembukaan untuk kegiatan pada hari ini. Selanjutnya mungkin kita langsung bahas ke konsep secara gambaran besarnya aja dulu ya teman-teman. Mungkin untuk divisi acara kami persilakan. Oke teman-teman, perkenalkan kami dari divisi acara. Saya Timothy. Saya Navia. Dari sini kami mau menjelaskan sedikit tentang hasil diskusi bagaimana nanti acara ini berjalan. Oke, kalau dari saya, menurut saya workshop ini bukan cuma tentang teori, tetapi peserta bisa praktek langsung dan public speaking di depan gitu. Ya, jadi saya sedikit menambahkan dari yang sudah Navia sampaikan. Jadi kita bisa membuat simulasi. Jadi setiap peserta itu akan melakukan presentasi biar mereka latihan untuk berbicara di depan audiens, begitu. Kita bisa mulai dari yang basic dulu, misalnya kayak cara mengatur suara dan juga cara menghilangkan nervous. Menarik tuh. Tapi gimana buat yang masih takut atau masih nggak punya pengalaman sama sekali? Nah, seperti yang tadi dijelaskan sama Navia, jadi kita bisa improve dari ngatur suara, dari body language, dan mengkontrol emosi atau nervous kita, gitu, Pi. Terus di akhir itu ada sesi praktek langsung bersama mentor, biar ada feedbacknya langsung ketika si audiens menyampaikan pesannya. Oke, itu udah cukup bagus. Jadi ada pembelajaran plus evaluasi juga. Oke, mungkin saya bantu untuk merangkum per divisinya juga ya. Mungkin dari divisi acara sudah membuat konsep agar kegiatan ini gak cuma berhenti di teorinya saja, tapi juga ada praktik langsung di lapangan secara implementasinya. Mungkin nanti notulensi bisa dibantu dalam rangkuman notulensi di per divisinya gitu. Mungkin kita lanjut ke divisi selanjutnya ya ketua ya. Iya, divisi Mungkin humas. divisi selanjutnya divisi humas. Silakan divisi humas. Oke baik, makasih Radit sama Rafiq. Jadi kami dari divisi humas, saya Vita. Ya, saya Razela. Oke baik, jadi dari humas sendiri ini yang nantinya bakal handle seluruh komunikasi dengan pihak Public Speaking Academy Jawa Tengahnya, termasuk soal narasumber dan juga rundown acara, jadwal kapan mereka bisanya yang nantinya akan menyokong acara kita juga. Nah, selain itu, kita juga harus bagaimana nih konfirmasi bentuk penyampaian materinya, apakah full training, atau interactive session, ataupun campuran. Bagus tuh idenya. Pastikan komunikasinya clear ya, jangan sampai ada miskom. Oke siap, nanti kita koordinasi ke tim PSA-nya dan juga ke tim acara juga biar koordinasi timeline-nya rapi. Dan bagus juga sih, jadi ada pemecahan dan pembedaannya juga, full training atau interactive session juga. Mungkin benar juga, timeline harus pas banget ya ketua ya. Betul, Oh, boleh. Oh, paham. Berarti boleh kita lanjut ke divisi selanjutnya ketua. Mungkin divisi publikasi, dokumentasi, dan dekorasi. Siapa? Oh iya, silakan. Terima kasih buat moderator. Kami dari divisi publikasi dan dokumen. Saya Aldriana Erlangga. Saya Nopor Suara. Oke. Di sini kami udah menyiapkan konsep promosi yang relate sama anak-anak humas juga. Mungkin lebih ke upgrade skill komunikasi ya Kak. Atau bisa pakai tagline kayak speak up and stand out biar lebih catchy. Oh ya Kak, kita juga bikin konten kayak reels dan tips speaking singkat buat teaser gitu deh. Wah, bagus itu dengan konsep
bikin reels yang relate sama anak humas, habis itu tagline yang catchy, terus ada lagi juga bikin konten-konten reels ya. Bagus juga tuh buat engagement kita juga. Nah, bagus juga sih tadi tuh konten-konten, konsep desain. Jadi cocok lah sama anak-anak Gen Z kayak kita juga kan. Mungkin kita lanjut ke perlengkapan, mungkin divisi perlengkapan disilakan. Oke, thank you ya Rafiq dan juga Radit. Jadi kami dari divisi apa? Perlengkapan. Iya betul, perlengkapan. Izin buat menyampaikan perlengkapan apa sih yang dibutuhkan oleh workshop tersebut. Jadi kan dari sound system dan juga mic kan harusnya butuh sound system yang jelas supaya ini kan pelatihan public speaking. Jadi ya perlu suara yang lebih jelas gitu kan. Jadi ya udah kita butuh sound system yang pertama. Terus yang kedua ada apa lagi? Mic-nya tuh yang pasti lebih dari satu sih. Jadi cuma 2 atau 3 gitu. Terus yang selanjutnya biar nggak lama betul, nunggunya. nggak lama gitu nunggunya. Terus selanjutnya Terus ada apa lagi? panggung atau area depan harus cukup luas buat latihan para pesertanya. Betul, udah sih. Kira-kira jadi tim perlengkapan itu aja. Kasih. Oke, dari sesi kelengkapan ada apa tadi? Ada sound system, mic-nya lebih dari 1, mungkin bisa 2, bisa 3. Habis itu ada area panggung ya. Oke, bisa notulensi, bisa dicatat itu ya. Oke, mungkin selanjutnya kita langsung ke divisi yang buat makan peserta nih. Konsumsi, mana divisi konsumsi? Silakan. Baik, terima kasih Radit untuk kesempatannya. Jadi di sini kami selaku divisi konsumsi, saya Rayu Sakratiwi, saya Zalfa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Zalfa. Nah mungkin karena acara kita ini itu kemungkinan tuh dari setengah hari atau mungkin full day, kayaknya kita juga harus menyiapkan snack dan juga makan siang untuk pesertanya. Betul, terus juga jangan lupa air mineral ya, karena kan nanti kita tuh ngobrol banyak, itu jadi sangat penting untuk kita tetap stay hydrated. Jadi sekian dari divisi konsumsi. Oke, dari sesi konsumsi juga udah ada apa aja tadi? Udah ada snack, habis itu makan siang, dan juga jangan lupa air mineral dong. Kita udah panas-panasan, jangan kali ntar nanti serep dong. Iya, gak ada pulang-pulang suaranya habis kan? Iya, habis kan. Mungkin lanjut ke divisi selanjutnya kedua ya. Oke, divisi terakhir, divisi danus gimana? Pihak keuangan. Oke baik, saya Ima selaku dana usaha. Untuk dananya sendiri kita bisa gabungin antara sponsor dengan regisnya peserta. Itu tuh supaya kita tuh gak terlalu bergantung sama satu sumbernya aja. Jadi itu juga bisa memudahkan atau lebih aman buat kebutuhan acaranya. Sedikit interupsi, tapi kalau misalnya itu berbayar, takutnya minat peserta itu turun. Tapi kalau gratis full, kita tuh harus untuk biaya narasumbernya, konsumsinya, dan perlengkapannya juga. Takutnya malah berat di internal kitanya nih. Terus apalagi sponsornya kalau itu belum pasti masuk. Mungkin bisa biaya ringan aja, tapi dapat benefit. Misalnya kayak dapat sertifikat dan juga pelatihan langsung dari mentor. Oke, aku setuju sih. Apalagi kita kan udah megang branding dari Public Speaking Academy Jawa Tengahnya ini ya. Pasti audiens juga banyak yang lebih tertarik sih. Oke, bagaimana kalau kita ambil jalan tengahnya aja? Biaya tetap ada, tapi terjangkau. Dan kita maksimalin sponsor yang ada, biar nggak ngeberatin peserta juga kan? Jujur sih, karena apalagi kan peserta sebagai target kita juga, mungkin biar mereka enjoy dari awal regis pun juga mereka nggak ada tertekan atau keberatan juga gitu. Mungkin nggak apa-apa, nanti kita fokus ke sponsornya aja gitu lah. Baik, saya Hani Laila Mutaza selaku Notulen. Jadi saya akan menyampaikan kesimpulannya. Yang pertama itu kegiatan workshop ini akan dilaksanakan dengan konsep berbasis praktik. Jadi nggak hanya teori aja, sehingga para peserta bisa langsung mengembangkan kemampuan public speaking-nya. Kemudian yang kedua, divisi acara itu bertanggung jawab untuk menyusun materi yang meliputi dasar-dasar public speaking, sesi latihan, serta pemberian feedback langsung dari mentor. Kemudian divisi humas itu bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan Public Speaking Academy Jawa Tengah terkait narasumber dan juga pelaksanaan acaranya. Terus divisi Pubdoc akan menangani promosi melalui konten yang menarik dengan menggunakan tagline speak up and stand out. Kemudian divisi perlengkapan menyiapkan sound system dan juga 2-3 mikrofon serta area panggung yang cukup luas untuk mendukung aktivitas para pesertanya. Terus kemudian divisi konsumsi itu menyediakan snack, makan siang, dan juga air mineral untuk peserta dan juga panitia. Kemudian yang terakhir divisi dana usaha mengelola pendanaan melalui sponsor serta biaya peserta yang tetap terjangkau. Oke, terima kasih Hanis selaku
nontolensi. Gimana teman-teman? Apakah semuanya setuju? Setuju. Oke. Karena teman-teman semua udah setuju, jadi saya kasih ke moderator selaku untuk penutupnya. Oke, terima kasih ketua rapat panitia. Sekali lagi saya sebagai moderator. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya dalam rapat pada hari ini yang sudah mengeluarkan ide-ide dan juga diskusi bareng kita, sehingga kegiatan yang sedang kita susun bisa memberikan dampak lah bagi para lingkungan kita, tentunya pada di program studi kita yaitu informasi dan humas. Berakhirlah acara kita pada hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.